Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Budila. Hari ini kita masih melanjutkan belajar tentang statistika. Yang akan kita pelajari kali ini menentukan jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, melalui video ini diharapkan kalian dapat yang pertama memahami konsep jangkauan suatu data, yang kedua memahami konsep kuartil suatu data, yang ketiga memahami konsep jangkauan interkuartil suatu data, dan yang terakhir menentukan jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil suatu data. Oke, masih ingat ya bahwa statistika itu erat hubungannya dengan data. Ketika kita mendeskripsikan data, biasanya kita menggunakan pemusatan data maupun penyebaran data. Nah, pemusatan data contohnya ada mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang sering muncul. Untuk penyebaran data contohnya ada jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Nah, apa sih jangkauan itu? Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Contohnya, di sini diketahui nilai matematika 8 anak adalah sebagai berikut: 65, 55, 70, 75, 88, 80, 100, dan 55. Berapakah jangkauannya? Oke, kita lihat ya. Jangkauannya itu tadi nilai terbesar kurangin nilai terkecil. Nah, kita lihat saja di data. Berapa nilai terbesarnya? Nah, ini ya, nilai terbesarnya adalah 100, kemudian nilai terkecilnya 55. Oke, berarti jangkauan sama dengan 100 dikurangi 55, diperoleh 45. Nah, mudah ya mencari jangkauan. Oke, sekarang kita pelajari kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama setelah diurutkan. Nah, ini ya, jadi caranya diurutkan dulu baru kita bagi 4 sama besar. Misalkan suatu data itu Budila ibaratkan sebuah garis. Ketika kita mau membagi 4 bagian sama besar, caranya berarti kan kita bagi dulu di tengah-tengah menjadi 2 sama besar. Kemudian bagian yang pertama ini kita bagi lagi sama besar ya. Kemudian yang di belakang juga kita bagi lagi sama besar. Di sini kita sudah peroleh 4 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti nih, kita lihat nilai yang berada di tengah-tengah ini namanya Q2 atau kuartil kedua. Biasa disebut kuartil tengah atau median. Nah, kalian ingat-ingat ya, kalau median itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, kemudian nilai di antara data awal dengan median itu Q1 atau biasa disebut dengan kuartil bawah. Selanjutnya, ini nilai tengah antara Q2 dan data terakhir namanya tuh Q3 atau biasa disebut kuartil atas. Sekarang cara menentukan kuartil. Di sini ada 4 langkah untuk menentukan kuartil. Yang pertama, jangan lupa urutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Yang kedua, tentukan kuartil tengah atau mediannya. Yang ketiga, tentukan kuartil bawah atau Q1 yang terletak di tengah antara nilai terendah dan Q2. Yang keempat, tentukan kuartil atas atau Q3 yang terletak di tengah antara Q2 dan nilai tertinggi. Sekarang Budila berikan contohnya. Di sini Budila punya suatu data 4, 5, 5, 6, 7, 8, 10. Oke, di sini kita
kita akan mencari kuartilnya Q1, Q2, dan Q3. Cara yang pertama, urutkan data yang terkecil ke terbesar. Oke, di sini datanya Budila sudah urut. Langkah yang kedua, kita tentukan kuartil tengahnya. Di sini data yang Budila punya itu ganjil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti Q2 atau tengah-tengahnya berarti yang ini ya, membagi 2 sama besar. Di kiri ada 3, di kanan juga ada 3, berarti ini Q2-nya. Q2-nya berarti sama dengan 6. Sekarang langkah kedua selesai. Selanjutnya langkah ketiga kita cari Q1. Oke, berarti di sini data sebelum median ini ada berapa nih? Ada 3 ya. Berarti kita cari nilai tengahnya di antara ketiga ini. Berarti nilai tengahnya yang ini. Oke, 5 adalah nilai tengahnya. Berarti Q1 adalah 5. Langkah ketiga selesai. Selanjutnya kita cari Q3. Q3 itu berarti data yang nih, data dari median ke nilai tertinggi. Ada 3 data, 7, 8, 10. Mana nilai tengahnya? Oke, diperoleh nilai tengahnya adalah 8. Jadi Q3-nya adalah 8. Langkah keempat selesai. Oke, sekarang Budila punya lagi nih contoh. Budila punya suatu data 4, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 10. Oke, kita akan mencari kuartilnya Q1, Q2, dan Q3. Langkah yang pertama kita urutkan dulu. Oke, ternyata data Budila sudah urut ya. Langkah pertama terpenuhi. Selanjutnya kita cari dulu Q2 atau mediannya. Karena di sini datanya adalah genap, berarti membagi 2 bagian sama besar. Di sini di kiri 4, di kanan 4. Berarti tengahnya di sini. Ini berarti Q2 antara 6 dan 7. Q2 berarti 6 ditambah 7 dibagi 2. Diperoleh 6,5. Langkah 2 selesai. Sekarang kita akan mencari Q1. Nah ini ya, data di sebelah kiri median ini ada 4, 5, 5, 6. Kita cari nilai tengahnya. Berarti nilai tengahnya ada di sini nih, antara 5 dan 5. Oke. Berarti Q1 caranya 5 tambah 5 dibagi 2. Hasilnya 5. Nah, diperoleh Q1 5. Langkah 3 selesai. Sekarang kita cari Q3. Di sebelah kanan median ada 4 data, 7, 8, 10, 10. Oke, kita cari nilai tengahnya. Ada di sini, di antara 8 dan 10. Berarti Q3-nya 8 tambah 10 dibagi 2. Diperoleh hasilnya 9. Nah, mudah ya mencari Q1, Q2, dan Q3. Lanjut kita pelajari jangkauan interkuartil. Apa sih jangkauan interkuartil? Selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Nah ini ya, contohnya diketahui nilai IPA 7 anak sebagai berikut: 65, 55, 70, 75, 80, 100, 55. Berapakah jangkauan dan jangkauan interkuartilnya? Nah, di sini kita akan membedakan antara jangkauan dan jangkauan interkuartil ya. Kalau tadi datanya ini harus diurutkan dulu ya, dari kecil ke besar. Oke, sudah urut ya. Sekarang untuk jangkauan, kita ingat jangkauan itu rumusnya nilai terbesar kurangi nilai terkecil. Kita lihat saja nilai terbesarnya berapa? 100. Nilai terkecilnya 55. Berarti 100 kurangi 55 hasilnya 45. Oke, sekarang jangkauan interkuartil. Tadi Q3 dikurangi Q1. Nah ini ya, kalau jangkauan interkuartil berarti kuartilnya, kuartil Q3 kurangi Q1. Kita cari dulu nilai tengahnya. Ini tadi karena ganjil berarti yang ada di tengah 2, 3, 4. Berarti data keempat ya, nilai tengahnya ini Q2. Sekarang Q1-nya antara 3 angka ini tengahnya mana? Nah ini adalah
Q1. Kemudian dari 3 data ini tengahnya ada 80, jadi 80 adalah Q3-nya. Maka jangkauan interkuartil Q3 kurangi Q1, 80 kurangi 55, hasilnya 25. Selanjutnya contoh soal berikut adalah tabel lama belajar dalam 1 hari dari beberapa siswa kelas 8. Ini ya, jadi ada lama belajar dalam jam dan frekuensinya. Tentukan jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartilnya. Oke. Di sini kan dalam bentuk tabel, kita susun dulu ya. Kita urutkan dari terkecil sampai ke terbesar. Tadi 4 itu frekuensinya 1. Oke. Lama belajar 5 ada 2. 5-nya ada 2. Oke. 6-nya ada 3, 7-nya ada 2, 8 ada 2. Oke, sudah urut dari kecil ke terbesar. Sekarang kita cari jangkauan. Jangkauan tadi apa? Data terbesar kurangi data terkecil. Ini tadi data yang terbesar ada 8, yang terkecilnya 4. Hasilnya 8 kurangi 4 sama dengan 4. Oke, jangkauannya sudah. Sekarang kita cari kuartilnya. Tadi langkahnya gimana? Kita tentukan nilainya, nilai tengahnya dulu. Banyak data tadi ada 10 ya. Nih, 1 tambah 2 tambah 3. Nih ada 10. Oke. Berarti genap. Karena 10 berarti Q2-nya data kelima ditambah data ke-6 dibagi 2. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Data kelimanya 6, data ke-6-nya 6. Nah, ini Q2-nya di antara 6 dan 6. Jadi, 6 ditambah 6 dibagi 2. Hasilnya 12 dibagi 2. Q2-nya sama dengan 6. Sekarang kita cari Q3. Nih, kita lihat nilai tengah antara 4, 5, 5, 6, 6. Ini ya nilai tengahnya. Berarti ini Q1. Q1-nya 5. Sekarang kita cari Q3, nilai tengah antara 6, 7, 7, 8, 8. Oke, ini yang Q3. Q3-nya diperoleh 7. Nah, udah ya mencari kuartilnya. Sekarang yang terakhir adalah jangkauan interkuartil. Tadi rumusnya Q3 dikurangi Q1. Q3-nya 7, Q1-nya 5, diperoleh 2. Nah, mudah ya mencari jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil. Nah, itu dia materi jangkauan kuartil dan interkuartil. Terima kasih sudah belajar dengan Budillah hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.